Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi di dalam rubrik yang saya beri nama NU Studies, kajian-kajian tentang Nahdlatul Ulama. Nah, pada sesi kali ini kita telah sampai di dalam sesi yang ke-9. Di dalam sesi yang ke-9 ini kita akan mencoba membahas suatu peristiwa internasional yang menjadi latar belakang, yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Di mana di dalam versi analisisnya Burnation ini justru yang merupakan hal yang bersentuhan langsung terhadap berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, jadi Burnation itu mengejampingkan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu sebagai respon terhadap maraknya atau berdirinya organisasi modernis, baik yang itu bersifat politis maupun bersifat intelektualis seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Akan tetapi dia menyatakan bahwa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Burnation mengatakan bahwa NU sebenarnya bukan untuk menentang keduanya, akan tetapi menjadi suatu bandingan cara keberagamaan Islam tradisionalis dengan modernis. Lalu kemudian sebenarnya di dalam analisisnya Burnation ini dikatakan bahwa sebenarnya yang bersentuhan langsung dengan berdirinya NU itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia internasional, yakni pertama keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani di Turki ya, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah ya. Nah, berkaitan dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 ya, pada tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk mendirikan republik yang sebentar kemudian lalu melucuti semua kekuatan-kekuatan Khalifah Abdul Majid ya, dan kemudian menghapuskan jabatan kekhalifahan. Kita mengerti bahwa kekhalifahan itu adalah kepemimpinan Islam seluruh dunia yang meneruskan kepemimpinan sejak masa Rasulullah ala manhajin nubuwah. Nah, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang kepemimpinan Islam yang bersifat internasional ya, sebenarnya kekhalifahan Turki Utsmani memang secara kesejarahan itu meneruskan tradisi-tradisi atau kekhalifahan di masa awal Islam ya, misalkan masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, lalu kemudian Bani Umayyah, lalu Bani Abbasiyah, lalu kemudian kekhalifahan Turki Utsmani ya. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena pada dasarnya sebenarnya tradisi di dalam kekhalifahan Turki Utsmani, pembaiatannya itu selalu menggunakan tradisi-tradisi yang sama ya, tradisi yang sama. Misalkan peralihan dari Bani Umayyah terus ke Bani Abbasiyah, itu selalu ada tradisi-tradisi seperti penyematan pedang Utsman ya, sebagai tanda penobatan seorang sultan atau seorang khalifah. Itu adalah penyematan pedang Utsman ya kepada para khalifah yang menjabat. Nah, itu kemudian juga ketika kekhalifahan Turki Utsmani ini mengalahkan dinasti yang menjabat sebelumnya, itu pedang Utsmani dibawa ke Turki ya, dan kemudian dijadikan sebagai upacara-upacara penobatan kekhalifahan ya. Itu yang mungkin menjadi satu titik tolak para pengamat itu berpendapat bahwa
kekhalifahan Turki Utsmani itu adalah merupakan keberlanjutan dari tradisi kekhalifahan sebelum-sebelumnya. Nah, setelah ini kita bisa melihat ya masalah tentang Turki Utsmani itu dan bagaimana perkembangannya, perjalanannya mulai dari masa Konstantinopel, Bizantium, lalu kemudian Bizantium dulu ya, Bizantium, Konstantinopel, lalu kemudian menjadi Istanbul. Kita bisa membacanya di dalam buku berjudul Istanbul Kota Kekaisaran yang ditulis oleh John Freely ya. Dia menulis ya dalam bahasa Inggris Istanbul the Imperial City ya, pada tahun 1996. Ini bukunya. Nah, pada abad ke-15 Turki Utsmani itu kita melihat, kita mengetahui bahwa pada abad ke-15 Turki Utsmani itu mengalami apa yang disebut sebagai Muhtishim Yüzyıl ya, atau abad kejayaan ya, di bawah kekuasaan Sulaiman the Magnificent ya, Sulaiman yang agung ya, Al-Kanuni. Nah, pada tahun 1924 Turki itu sudah menjadi sebuah Turki tua ya, the sick man of Turkey ya, yang kemudian itu kekuasaan khalifah itu dilucuti oleh pemimpin baru yang masih muda waktu itu, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, itu dilucuti dan kemudian pada tidak berselang lama lalu kemudian kekhalifahan itu pada tahun 1924 itu ditiadakan jabatannya. Nah, lalu kemudian ya dampak daripada kita melihat juga dampak daripada penghapusan jabatan kekhalifahan ini terhadap dunia Islam. Ya bagaimanapun ya, sedikit atau banyak, Burnesen menilai bahwa kekhalifahan ini paling tidak sebagai simbol itu dirasakan sangat penting, terutama bagi masyarakat Muslim terjajah ya. Seperti di India, di Asia Selatan dan juga di Indonesia. Nah, terus kemudian ya, Burnesen juga mengatakan bahwa ada klaim bahwa sebenarnya pengaruh atau legitimasi Turki Utsmani itu juga sampai ke masyarakat Muslim di Asia Selatan dan juga ke Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Ada dua bukti yang sebenarnya mungkin dari segi kesejarahan itu perlu diperdalam lagi bagaimana jejak-jejak kekhalifahan itu di Nusantara ya. Ada dua hal penting tapi yang dicatat oleh Burnesen itu adalah bahwa yang membuktikan bahwa kekhalifahan Turki Utsmani itu memiliki legitimasi di kalangan Muslim di Nusantara itu adalah bahwa yang pertama adalah karena sebagian ya, tidak setiap beberapa umat Islam yang pulang dari haji itu sebagian membawa bendera-bendera Turki Utsmani itu sebagai tanda bahwa dia setia terhadap Turki Utsmani. Yang pertama. Yang kedua itu bahwa kerajaan Aceh pada akhir abad ke-19 pernah meminta bantuan kepada kekhalifahan Turki Utsmani di dalam rangka menghadapi hegemoni Belanda ya pada akhir abad ke-19, karena waktu itu kerajaan Aceh mengakui ya keabsahan atau legitimasi kekuasaan Turki Utsmani. Ya, artinya dia ingin masuk ke dalam bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Itu mungkin yang kita bisa melihat ada jejak-jejak Islam kekhalifahan di Nusantara ya. Akan tetapi beberapa Orientalis seperti Snokhoklo yang kita tahu itu adalah penasehat Belanda di Hindia Belanda, itu adalah mengatakan bahwa pengaruh kekhalifahan Turki Utsmani itu tidak seperti pengaruh kerajaan gereja Katolik terhadap masyarakat Katolik di dunia. Nah, akan tetapi ini
bagaimanapun kejadian yang ada terlepas dari itu semua ya, kejadian di Turki Utsmani ini itu membawa pengaruh terhadap kondisi Islam di Nusantara ya, masyarakat Muslim di Nusantara, khususnya di dalam kaitannya pergumulan antara masyarakat Islam modernis dan tradisionalis. Kenapa? Karena pasca runtuhnya Turki Utsmani, ada dua pemimpin kerajaan Islam di dunia ini yang berebut pengaruh untuk ingin kembali membentuk suatu pan-Islamisme dan ingin memimpin umat Islam sedunia itu. Pertama kita akan membahas tentang Mesir. Mesir itu Raja Fuad. Raja Fuad ketika itu pasca runtuhnya Turki Utsmani, ya, itu mendorong para ulama-ulama Al-Azhar Mesir untuk menyelenggarakan konferensi Islam sedunia di dalam rangka membahas tentang masalah kekhalifahan, gitu ya. Ya, terang-terangan untuk membahas masalah kekhalifahan dan pan-Islamisme yang baru. Yang kedua adalah pemimpin Arab, Jazirah Arab, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, itu yaitu Syarif Hussein. Syarif Hussein juga menyelenggarakan muktamar yang sama, Muktamar Al-Islam yang sama, yang mengundang semua perwakilan umat Islam yang ada di dunia untuk membahas haji dan juga kemudian tentang mengenai kekhalifahan Islam. Nah, menarik kita untuk membahas di Mekah ini karena ternyata keinginan Syarif Hussein untuk mendapatkan pengaruh dari dunia Islam sebagai kekhalifahan baru itu tidak terjadi, karena kemudian terjadilah di situ perang saudara antara Ibnu Saud dengan Syarif Hussein yang menyebabkan tergulingnya Syarif Hussein dan berkuasanya Ibnu Saud. Nah, meskipun demikian, Ibnu Saud ternyata meneruskan apa yang dilakukan oleh Syarif Hussein di dalam rangka untuk merebut pengaruh dunia internasional, dunia Muslim internasional waktu itu, dan dia tetap melanjutkan konferensi muktamar Islam di dalam rangka membahas haji dan kemudian membahas tentang kekhalifahannya. Nah, ketika Ibnu Saud berkuasa dan ingin melaksanakan Kongres Umat Islam Sedunia inilah, ya, Kongres Umat Islam yang ada di Mesir dan juga yang ada di Mekah ini kejadiannya itu pelaksanaannya itu hampir bersamaan, dan undangan untuk menghadiri kedua acara ini juga datang kepada masyarakat Muslim di Nusantara. Nah, jadi ada satu fakta ya, bahwa ada dua fakta yang menarik ya, yakni bahwa konferensi umat Islam di Mesir satu sisi dan konferensi umat Islam di Mekah itu terjadinya bersamaan, itu satu. Yang kedua, pada rentang tahun 1922 sampai 1926 di Indonesia juga telah sering dilakukan kongres-kongres umat Islam yang sudah beberapa kali dilakukan kongres-kongres umat Islam yang itu menghadirkan kalangan modernis, syarikat Islam, kalangan modernis, Muhammadiyah dan juga masyarakat pesantren yang tradisionalis ya. Nah, di dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang keempat inilah kejadiannya itu, peristiwanya itu berkenaan bertepatan dengan sedang santer-santernya berita tentang tergulingnya kekhalifahan, ya, terhapusnya kekhalifahan. Oleh karena itu, Kongres Al-Islam di Indonesia pada tahun 1924 itu pembicaraan, diskusi antara Muhammadiyah, syarikat Islam dan masyarakat pesantren itu pada tahun 1924 itu didominasi oleh diskusi tentang bagaimana pan-Islamisme yang baru, bagaimana kekhalifahan yang baru. Nah, itulah jadi gayung bersambut. Nah, ini juga menarik karena ketika undangan dari Mesir maupun dari Mekah itu datang ke Indonesia, itu mendapatkan suatu tanggapan yang berbeda dari kalangan Muhammadiyah dan syarikat Islam.
Muhammadiyah, ya, di dalam analisisnya Burnasin juga, Muhammadiyah waktu itu cenderung untuk menghadiri muktamar di Kairo, karena waktu itu masalahnya adalah berkaitan dengan peran Rashid Ridho yang ingin yang menyelenggarakan di sana. Jadi kita mengerti bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi gitu kan, meskipun kalau kita melihat di dalam buku Sang Pencerah, tentang buku yang menulis tentang biografinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu interaksi antara pemikiran Muhammad Abduh, Rashid Ridho dan juga Muhammad bin Abdul Wahab itu juga ada di dalam pemikiran tercermin ya di dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, walhasil ya, ketika itu Muhammadiyah lebih condong untuk menghadiri Mesir karena ada Rashid Ridho di dalam. Sedangkan Syarikat Islam ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto karena alasan-alasan politis dia itu lebih condong untuk menghadiri Makkah ya. Nah, permasalahan kemudian terjadi adalah ketika ternyata Rashid Ridho meskipun menginisiasi konferensi umat Islam yang ada di Mesir, dia ternyata pada akhirnya juga menghadiri apa yang ada di Mekah gitu. Jadi begitu. Nah, lalu kemudian begini. Ada satu entitas yang mungkin waktu itu tidak dibaca atau sengaja tidak dibaca atau mungkin terlewat untuk tidak dibaca karena memang belum ada wadahnya secara organisasi, yaitu masyarakat pesantren, masyarakat tradisionalis pesantren. Nah di sini respon masyarakat pesantrennya dibalik dua kalangan modernis Muhammadiyah dan Syarikat Islam yang berbicara tentang kekhalifahan, ya, masyarakat pesantren memandang dari suatu hal yang lain lagi ya. Dia tidak memandang penting urusan kekhalifahan itu ya. Akan tetapi yang dia khawatirkan adalah karena Ibnu Sa'ud sebagai penguasa baru di tanah haram, di tanah Mekah, itu adalah orang yang begitu memegang erat puritanisme Islam. Dan dia telah melakukan yang disebut sebagai, dia melakukan pembongkaran terhadap makam-makam para sahabat, terhadap situs-situs bersejarah. Dia juga melarang kebebasan bermadhab dan juga sangat menentang praktek-praktek keagamaan yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat tradisional sebelumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga karena begini, Mekah itu adalah suatu kota ilmu yang waktu itu bagi kalangan tradisionalis ya. Hampir semua kiai, para ulama yang mendirikan pesantren kemudian di Nusantara itu pada studi akhirnya dia itu belajar di Mekah. Artinya Mekah merupakan pusat studi orang tradisionalis ketika zaman itu. Nah, ketika ini kemudian beralih tangan dari Syarif Hussein yang dia itu memiliki tradisi keagamaan yang sama, terus diambil alih oleh Ibnu Sa'ud yang ternyata dia itu sangat puritan. Masyarakat pesantren merasa bahwa ini harus dijaga, kota ilmu kita ini harus dijaga supaya tetap menjaga tradisi-tradisi yang yang kita pegang selama ini. Ya. Jadi kesimpulannya begini, ya, apa yang terjadi di Mekah itu berpengaruh bagi berdirinya NU itu di dalam beberapa hal. Yang pertama, ya, karena ingin menjaga kebebasan beragama, kebebasan empat madhab yang itu kemudian dikekang oleh Ibnu Sa'ud itu ingin diperjuangkan. Yang kedua, ya, tradisi-tradisi keagamaan ya seperti ziarah kubur dan sebagainya itu. Yang kedua adalah masalah puritanisme yang dianut oleh Ibnu Sa'ud, itu yang kemudian itu
memantik ya, memanggil ulama-ulama tradisionalis itu di Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Yang ketiga, ada rencana penggusuran makam Nabi. Yang keempat, posisi Mekah sebagai sentral tradisi keilmuan umat Islam tradisionalis di Indonesia. Nah, ini 4 hal inilah yang menjadi alasan supaya untuk bagi masyarakat Muslim tradisionalis itu untuk menyampaikan aspirasinya kepada penguasa Mekah yang baru, yaitu Ibnu Saud. Aspirasi-aspirasi ini kemudian sebenarnya awalnya ingin dititipkan kepada utusan Kongres dari Indonesia yang waktu itu diwakili oleh Kiai Haji Mas Mansur dan juga orang Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah dan juga dari Syarikat Islam. Nih, Haji Om Cokro Aminoto dari Syarikat Islam dan Haji Kiai Haji Mas Mansur itu yang akan mendatangi muktamar di Mekah. Muktamar umat Islam di Mekah yang mewakili Islam Indonesia. Nah, masyarakat pesantren tidak terwakili karena mungkin terlupakan atau sengaja terlupakan atau sengaja dilupakan atau memang tidak sengaja terlupakan karena belum ada wadah organisasinya. Lah, kemudian masyarakat pesantren itu ingin menyampaikan aspirasinya itu untuk disampaikan kepada Ibnu Saud di Mekah. Ini terlepas dari persoalan-persoalan kekhalifahan. Nah, lalu kemudian aspirasinya tadi apa? Kebebasan beragama 4 madhab dibebaskan. Kuburan Nabi Muhammad tidak boleh tidak boleh dibongkar. Terus dan beberapa hal yang berkaitan dengan haji ya. Kita bisa melihat aspirasi-aspirasi itu kemudian ditulis di dalam surat yang dilampirkan di bukunya Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Nah, akan tetapi aspirasi masyarakat pesantren itu kemudian tidak diterima oleh masyarakat perwakilan umat Islam untuk disampaikan juga, karena itu mungkin pikirannya berbeda waktu itu. Nah, karena kemudian aspirasi yang dititipkan ini nggak diterima, lalu kemudian masyarakat pesantren berinisiatif untuk berangkat sendiri. Nah, di dalam rangka berangkat sendiri ini, maka Kiai Haji Wahab Hasbullah waktu itu sebagai seorang yang paling vokal di kalangan masyarakat pesantren ini kemudian mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membentuk suatu komite Hijaz ya, bersama para ulama yang lain, membentuk suatu komite Hijaz yang tugasnya menyampaikan aspirasi-aspirasi itu ke Ibnu Saud. Lalu kemudian dibentuklah suatu komite Hijaz, dan kemudian untuk memperkuat legitimasi masyarakat internasional, komite Hijaz ini dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 dibentuk menjadi organisasi namanya Nahdlatul Ulama, yang tugasnya adalah menyampaikan aspirasi ya masyarakat umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru Ibnu Saud. Nah, isi daripada surat yang akan disampaikan oleh utusan Nahdlatul Ulama ini kepada Ibnu Saud ini kita bisa melihatnya di dalam buku Khairul Anam ya, bukunya Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Ada beberapa poin itu termasuk kebebasan bermadhab, pelarangan penggusuran
makam Nabi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan haji. Ya. Berangkatlah Abu Nogo Naim Al-Misri dan Misri Samsuri dan ke Haji Hawa Basbullah itu ke Mekah waktu itu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal Komite Hijaz yang merupakan panitia yang membahas tentang urusan-urusan yang perkembangan yang terjadi di Makkah Al-Mukarramah inilah yang kemudian mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama, karena Komite Hijaz itu kemudian sebelum berangkat para urusan itu dibentuk menjadi organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, sehingga para utusan itu sudah berangkat atas nama Nahdlatul Ulama dan surat itu disampaikan atas nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Faiz Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang di dalam analisisnya Board Nation itu memiliki kaitan langsung dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, begitu. Semoga kita mendapatkan kesimpulan, dan mungkin ada yang tidak jelas, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau melalui email saya yang saya terakan di kolom deskripsi di dalam video ini, atau kirimkan melalui WA. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.